Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan masalah ateisme. Masalah ini saya anggap penting ya untuk didiskusikan karena akhir-akhir ini ateisme semakin menyeruak ya di ruang publik ya. Banyak orang mengaku ateis gitu kan. Di Barat semakin banyak orang yang mengaku ateis, tidak beragama lagi. Sementara di dunia Muslim masih sedikit ya orang yang atau masih malu-malu lah ya karena banyak restriksi barangkali di. Jadi pertanyaannya adalah apakah ateisme itu ada gitu. Dalam video kali ini saya ingin membuktikan bahwa ateisme itu sebenarnya nggak ada. Nah, dalam Al-Quran, seingat saya ya, itu tidak ada kata yang memiliki arti yang sama atau katakanlah sepadan ya, mirip gitu dengan ateisme, tidak ada. Ada kata kafir ya, dan kafir ini kata ini sering disalahartikan ya sebagai ateisme. Kafir dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai unbeliever, tidak percaya kepada Tuhan, atau disbelief ya, tidak percaya gitu. Nah dari sini kemudian orang menyepadankan ateisme dengan kafir gitu, padahal itu dua hal yang berbeda. Kafir itu adalah membangkang atau menolak, tunduk kepada perintah Tuhan gitu. Dalam Al-Quran Iblis itu kafir karena dia menolak, tunduk kepada perintah Tuhan. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam ya, tapi dia menolak karena dia berargumen bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Jadi logikanya Adam lah yang harus sujud kepada dia gitu. Nah, kemudian setelah itu Iblis disebut kafir, menolak, tunduk ya, membangkang perintah Tuhan gitu. Nah pertanyaannya adalah mengapa Al-Quran kok tidak ada kata kafir dalam Al-Quran? Mungkin ya dugaan saya karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya, atau dewa, atau pencipta, atau yang maha kuasa itu nyaris nggak ada gitu, atau nggak ada lah, jangan nyaris lah, nggak ada, susah itu. Paling nggak orang itu punya perasaan ketika melihat alam semesta ya, atau ketika melihat dirinya sendiri itu banyak misteri gitu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ya kan. Manusia punya ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan juga tidak mampu menjawab pertanyaan fundamental ya. Misalnya siapa itu manusia, dari mana asalnya, mau kemana gitu kan. Bagaimana terciptanya alam semesta ini, asalnya dari mana, terus mau kemana. Itu kan pertanyaan-pertanyaan susah yang tidak pernah selesai dijawab. Selalu menyisakan pertanyaan gitu. Jadi alam ini penuh misteri. Seorang filosof menyebutnya alam ini Mysterium Cosmographicum ya, kalau nggak salah Jonathan Kepler ya. Misteri, alam ini penuh misteri. Misteri ini adalah dasar atau bisa dijadikan landasan untuk percaya kepada sesuatu yang maha dahsyat itu, yang maha kuasa, yang adikodrati gitu. Nah dari sini kemudian orang yang beragama itu menyimpulkan bahwa di balik alam semesta ini ada sesuatu yang maha dahsyat, yang maha adikodrati gitu. Nah kemudian adikodrati itu disebut saja Tuhan gitu kan. Itu semua orang punya perasaan seperti itu ya kan.
Cuman masalahnya ada yang berhenti pada misteri aja, ada misteri gitu. Para ilmuwan itu pada umumnya berhenti kepada misteri aja, ada misteri, kemudian misteri itu diungkap lagi oleh pengetahuan, diungkap lagi, tapi setelah diungkap ada misteri lagi, nggak pernah selesai. Sementara orang yang beragama itu menyimpulkan di balik misteri ini ada zat yang maha kuasa, ada zat yang adikodrati, yang disebut Tuhan. Ini universal, saya kira semua orang punya perasaan seperti itu. Karena itu kemudian ateis dalam pengertian tidak percaya ya, tidak memiliki landasan argumen yang logis gitu. Dan karena ini pula saya kira ateis itu dari waktu ke waktu yang nggak pernah menjadi sebuah kepercayaan, sebuah sikap hidup yang mainstream gitu, nggak pernah. Ya, hanya 1-2 orang aja yang nggak percaya gitu, ya kan? Saya ingin cerita ya, saya itu suka nonton videonya Richard Dawkins ya, seorang ilmuwan masih hidup ya, ilmuwan Inggris ya, ahli biologi, yang mendeklar bahwa dirinya adalah seorang ateis gitu kan. Ateis, dia tidak percaya kepada Tuhan gitu kan. Saya nonton videonya, beberapa videonya ya, perdebatannya dengan John Lennox ya. John Lennox ini seorang ilmuwan juga, tapi dia percaya kepada Tuhan gitu. John Lennox, saya juga menonton interviewnya ya, Richard Dawkins diinterview oleh Mehdi Hasan. Kemudian video-video yang lain saya juga baca bukunya itu, beberapa chapter ya, The God's Delusion, delusi tentang Tuhan gitu kan. Buku yang lain yang pernah saya baca itu The Selfish Gene, gen yang selfish, yang selfish itu mau menang sendiri ya, the selfish gene gitu. Saya telusuri gitu dasar argumen Richard Dawkins ini tentang etisme apa sih. Menurut saya Dawkins itu berhenti kepada kesimpulan bahwa dia percaya, dia juga punya perasaan yang misterius tentang alam semesta ini. Jadi ketika dia bangun di malam hari, kemudian keluar, kemudian melihat angkasa, dia juga takjub, punya perasaan yang takjub. Begitu indah, begitu alam semesta ini begitu sempurna, desainnya itu begitu canggih ya. Kemudian begitu menakjubkan gitu. Dia punya perasaan seperti kita ya pada umumnya, yang cuma Dawkins tidak kemudian menyimpulkan ada Tuhan gitu di sana, di balik semua itu ada Tuhan gitu. Enggak, dia cuma berhenti aja sampai situ. Nah, gitu. Jadi bagi Dawkins, setiap pertanyaan tentang alam semesta ini yang belum terjawab gitu ya, kata Dawkins, suatu saat pasti akan terjawab, karena hukum alam semesta ini begitu sempurna gitu, begitu canggih, begitu dahsyat gitu, begitu indah gitu kan. Tapi lawan bicaranya ini ya, John Lennox bertanya, kalau Anda percaya kepada hukum alam semesta, kenapa Anda tidak kemudian berkesimpulan atau bertanya, lalu siapa yang menciptakan hukum alam semesta ini gitu? Nah kan, kalau pertanyaan filosof atau teolog itu kan begitu kan. Kalau ada hukum, lalu siapa yang menciptakan hukum itu? Ya kan? Harus ada. Nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Harus dipertanyakan gitu. Nah, kemudian Richard Dawkins nggak bisa jawab. Sejauh ini kata dia ya, saya nggak tertarik menanyakan, mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia cukup setia dengan fakta-fakta yang dia lihat, yang dia bisa amati dan seterusnya.
Jadi kan kalau ilmuwan kan harus setia dengan fakta gitu kan. Ketika orang kemudian meloncat percaya pada Tuhan, itu persoalan lain sebenarnya, ya kan? Itu sesuatu yang logis dari apa yang dia lihat gitu kan. Dawkins nggak ke situ. Dawkins, nah dalam apa ya, dalam sosiologi agama, orang semisal Dawkins itu dia percaya pada hukum-hukum alam semesta, dan itu cukup sampai situ gitu ya. Hukum alam semesta bekerja begitu sempurna, itu namanya deisme gitu. Deisme itu percaya kepada kekuasaan yang adikodrati tapi bukan Tuhan gitu, bukan Tuhan yang personal. Kalau orang yang beragama itu percaya kepada Tuhan yang personal, yang mempribadi ya pada orang ilmuwan itu nggak ke situ. Kalau orang yang beragama, Tuhan itu bukan hanya personal, kemudian Tuhan itu diberi sifat dan seterusnya gitu, ya kan. Bahkan dalam Islam itu Tuhan memiliki 99 nama, 99 sifat gitu. Jadi jauh sekali, bukan hanya menyimpulkan bahwa di balik misteri itu ada sebuah zat yang adikodrati yang kepadanya kita menyerahkan diri gitu kan, tapi kemudian diberi sifat segala macam gitu kan. Dan sifat-sifat itu ada yang Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Rahman, oke lah itu. Tapi ada sifat-sifat yang Tuhan juga, Tuhan akan menyiksa gitu. Nah itu bagi ilmuwan kok Tuhan maha menyiksa gitu, nggak menarik sama sekali gitu. Einstein itu nggak tertarik sama konsep-konsep Tuhan seperti itu. Dia cukup deisme aja. Deisme itu bahwa dalam ada sebuah hukum universal di alam semesta ini. Deisme. Jadi kalau kita melihat argumen si Richard Dawkins itu bisa dikategorikan seorang deis ya. Ya meskipun dia mendeklar bahwa dirinya ateis ya, tapi hemat saya dia mirip-mirip Einstein yang percaya kepada hukum keteraturan alam semesta ini gitu. Dan dalam hadis cukup kita mencari Tuhan sampai situ aja, nggak usah nyebrang ke sana jauh-jauh kemudian memikirkan zat Tuhan segala macam, itu nggak perlu gitu. Dalam hadis kan disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Coba kamu berpikir tentang ciptaan Tuhan saja, wala tatafakkaru fi zatillah, dan jangan berpikir tentang zat Allah gitu. Nggak perlu, nggak akan terjelaskan dengan bahasa apapun gitu, itu masalahnya gitu. Nah ini kembali lagi kepada pertanyaan semula. Jadi bahkan ilmuwan yang mengaku ateis sekalipun ya seperti Richard Dawkins, pada dasarnya dia seorang deis ya. Dia boleh saja ya tidak suka kepada Tuhan karena Tuhan itu sadis, karena Tuhan itu menghisap darah segala macam gitu ya kan. Itu Tuhan apa namanya, Tuhan perjanjian lama gitu ya, begitu kejam ya. Tapi Dawkins itu kan dia memiliki perasaan seperti itu juga, bahwa ada misteri ya kan. Sama Einstein juga percaya ada misteri. Bedanya ilmuwan ya seperti Einstein atau seperti Dawkins dengan orang yang beragama, katakanlah seperti kita ya. Kalau kita kan langsung menyeberang ya. Kita itu kan seperti cerita Nabi Ibrahim ya. Dia mengamati bulan, wah ini bulan indah sekali. Kemudian dia menganggap bulan itu Tuhan. Ternyata bulannya sirna, kemudian muncul matahari. Wah matahari lebih besar. Ibrahim menganggap matahari itu Tuhan. Tapi kemudian matahari juga sirna. Nah, kemudian Ibrahim, saya nggak percaya kepada sesuatu. Saya nggak suka Tuhan yang hilang gitu.
matahari hilang, bulan ya kan, bulan hilang, nggak suka. Masa Tuhan hilang begitu, datang dan pergi gitu, nggak mungkin. Nah, kemudian Ibrahim menyimpulkan bahwa di balik alam semesta ini, saya percaya kepada sesuatu yang di balik alam semesta inilah, gitu loh. Jadi iman itu sebenarnya sesuatu yang meloncat ya dari fakta-fakta yang bergelimpangan di hadapan kita ini. Kemudian kita meloncat ke depan iman. Ada zat yang menciptakan semuanya dan aku berserah diri kepada dia, kata Ibrahim kan begitu. Nah itu orang beragama itu kurang lebih seperti Nabi Ibrahim gitu, yang berani menyimpulkan bahwa di balik alam semesta ini ada zat yang maha adikodrati dan kepadanya aku berserah diri gitu. Gitu loh. Jadi kembali lagi pertanyaan semula bahwa ateisme ya, ateis atau ateisme itu sebenarnya tidak memiliki argumen yang logis ya menurut saya. Saya baca itu klub-klub, kumpulan-kumpulan orang ateis di medsos itu nggak ada itu. Cuman hanya dia sinis aja kepada agama ya. Tidak pernah memiliki argumen gitu. Argumen yang betul-betul meyakinkan gitu bahwa Tuhan itu betul-betul tidak ada gitu. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, ayat-ayat Tuhan ya, tanda-tanda. Ayat itu tanda ya, sekali lagi ya, tanda yang menunjukkan tanda. Kita hanya melihat tanda-tanda aja. Tanda itu berserakan di mana-mana dan tanda itu menuju kepada satu titik. Tapi di balik titik itu kita nggak bisa melihat gitu. Nah kemudian kita berani menyimpulkan, ini ada zat yang maha adikodrati yang kita sebut Tuhan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu gusar atau tidak perlu ragu-ragu ya tentang ateisme yang akhir-akhir ini marak ya. Kita tetap berkeyakinan bahwa di balik alam semesta ini ada zat yang maha adikodrati dan itu Tuhan, dan kepadanya kita menyerahkan diri. Demikian video singkat kali ini, semoga memberi manfaat. Jangan lupa untuk subscribe Jajang Jahnuri Channel ya. Share, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.